Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi tadi kita sudah punya desainnya seperti ini. Langkah berikutnya kita harus membuat halaman baru sesuai dengan ukuran video yang akan kita buat, yaitu ukuran Full HD. Karena kalau kita menggunakan pilihan yang film and video, ini nanti tampilannya kurang familiar, sehingga sebaiknya kita pilih yang print atau bisa juga web. Web kan sama-sama ditampilkan di layar monitor. Ya, web ini sudah disetting RGB juga sama screen. Tapi yang membedakan adalah resolusinya ini tadi. Nah, berarti ini kita atur. Width-nya berarti 1080 kali 1920. Kalau sudah, dipastikan kembali apakah sudah benar. Ya benar ya, 1920 ya. Kemudian RGB, kemudian screen-nya 72 ppi, kemudian grid. Nah, maka tampilannya adalah seperti ini. Ini sudah familiar dengan yang biasa kamu buat ya. Daripada kalau menggunakan yang mode video tadi, oh, ukurannya seperti ini, nggak familiar. Nah, jadi seperti ini saya tutup. Kalau sudah, gambar vektornya ini nanti akan kita copy. Kita copy di sini. Kita copy, kita masukkan ke dalam ini. Kita perbesar. Saya grup dulu. Saya atur window align. Nah, saya atur supaya tepat di tengah halaman. Nah, seperti ini ya. Langkah berikutnya, karena tadi sudah saya grup, sekarang saya ungroup. Nah, ini bisa kita atur terlebih dahulu sebelum dianimasikan. Barangkali ini perlu dinaikkan. Nah, file yang pertama ini tadi, ini biarkan saja sesuai dengan desain yang kamu buat sebelumnya. Ini disimpan ibaratnya. Yang kita perlu edit itu adalah yang ada di sini. Untuk proses editingnya, nah, masing-masing gambar ini harus kita jadikan gambar satu persatu. Maksudnya begini. Jadi di sini kalau kalian amati, ini ada berapa objek ini? Kalau ini ada gambar topi, ya kan? Ya ini kan gambar topi koki gitu kan maksudnya ya. Kemudian ada gambar daun. Nah ini nanti pengennya bagaimana? Apakah topinya ini jadi satu dengan daunnya? Atau daunnya sendiri, lingkarannya sendiri? Nah itu nanti terserah kalian. Kemudian ada lagi gambar lingkaran, ya kan, yang warna hijau ini. Kemudian ada gambar segitiga. Nah, yang akan saya lakukan ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa objek. Yaitu ada gambar topi, kemudian gambar lingkaran, kemudian gambar segitiga. Ini ada 3 ini. Nah, ini kondisinya tergrup, sehingga harus saya ungroup terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Gambar topi yang saya aktifkan ini merupakan kumpulan dari beberapa objek. Ya, betul ya. Ada bagian atasnya topi, ada lingkaran oranye, ada daun. Nah, kalau ingin menganimasikan di Adobe Premiere, maka objek yang kecil ini tadi itu harus dijadikan satu kesatuan berupa gambar. Kalau yang kita tampilkan ini itu adalah berupa vektor ya, sehingga masih bisa diedit ini bentuknya. Nah, mau dipanjangkan, dipendekkan itu masih bisa. Nah, karena kita mau melakukan proses animasi, maka yang dianimasikan itu adalah objek yang sudah final, sudah tidak perlu diedit lagi.
Sehingga apa? Sehingga objek ini itu harus kita modifikasi menjadi raster. Nah, kita raster, kemudian backgroundnya kita pilih yang transparan. Resolusinya, nah ini berapa tadi untuk layar? 72. Langsung kita oke. Nah, ini sudah menjadi gambar raster ini. Kalau kita perbesar gambarnya, pecah, pixelate. Nah, lupa apakah nggak berpengaruh nanti terhadap videonya? Berpengaruh apa enggak kira-kira? Tidak, karena ini adalah ukuran yang sesungguhnya kan. Tidak akan kita perbesar, ya kan? Nah, berikutnya saya akan merasterkan yang bagian lingkaran ini. Objek, rasterize, backgroundnya transparan, resolusinya 72. Termasuk segitiganya ini saya jadikan satu aja. Objek, rasterize. Oke. Kemudian healthy food ini. Nah, hurufnya ini saya tebalkan. Hmm. Nah, misalnya seperti ini. Termasuk huruf. Huruf ini juga harus kalian jadikan raster. Kenapa? Supaya nanti lebih aman kalau masuk ke Adobe Premiere. Jangan sampai di Adobe Premiere itu adalah file mentah. Usahakan sudah file final. Sudah tidak bisa diedit lagi. Karena kalau sampai bisa diedit lagi, itu takutnya ada perubahan jenis hurufnya. Apalagi kalau sampai pindah ke lain komputer. Jadi ini saya rasterize lagi objek. Rasterize. Transparan 72. Oke. Kemudian ini you will it objek rasterize transparan 72. Oke. Kemudian seperti ini. Saya simpan sekarang di data jurusan. Kegiatan praktek. New folder. Anggap aja ini videografi. New folder. Latihan animasi Adobe Illustrator. Kemudian file yang saya buat ini, saya kasih nama ibaratnya bahan animasi food logo. Formatnya apa? Formatnya adalah tetap AI. Ilustratornya cari ilustrator yang bawah saja nggak apa-apa. Karena ada kemungkinan nanti software-software Adobe lainnya itu nggak kenal kalau levelnya tinggi, apa seri softwarenya terlalu tinggi. Saya menggunakan yang CS6. Kemudian saya oke. Langkah berikutnya, saya akan membuat dokumen baru di Adobe Premiere karena tadi sudah saya siapkan file bahan animasinya. Nah, kebetulan yang saya gunakan ini Premiere 2021.
Kalau yang di komputermu itu 2017 ya. Kalau yang komputer lama 2020 yang baru. Oke, berikutnya ini akan kita buat project baru. Project baru yang kita buat itu tentunya ya kita sesuaikan dengan video yang akan kita buat nanti. Berarti new project. Oh iya, saya jelaskan di sini. Tadi saya simpan di data jurusan, kemudian kegiatan praktek, videografi, kemudian animasi, latihan animasi. Dalam melakukan editing video, ini harus kamu lakukan ya, karena untuk mengamankan file-file yang kamu miliki. Tahap awal yang harus kamu lakukan itu adalah membuat folder utama terlebih dahulu. Ya, membuat folder utama terlebih dahulu. Berikutnya, kamu harus membuat folder-folder lainnya di dalam folder utama itu tadi. Ada folder apa? Kalau kita melakukan editing video, tentunya yang pertama ada folder videonya. Kemudian yang berikutnya kalau kita ngedit itu butuh file apa lagi selain video? Apa? Musik atau sound effect. Kemudian apa lagi? Gambar, foto atau picture ya. Nah, seperti itu. Nah, seharusnya ini tadi bahan animasi food logo itu saya masukkan ke dalam folder foto atau picture. Nah, ini diingat-ingat, ini untuk memudahkan. Karena begini, seandainya kita nanti mengerjakan di komputer, misalnya kamu mengerjakan di komputer di rumahmu atau di laptopmu. Seandainya kamu mau pindah komputer lain, maka kamu cukup mengcopy folder utamanya ini tadi, file copy. Maka yang terjadi adalah semua file yang kita edit itu akan ikut tercopy. Jangan sampai nanti misalnya musiknya ada di download, kemudian videonya ada di My Picture, di mana antara download di My Picture itu posisi foldernya kan tidak dalam satu kesatuan, mecah-mecah, mencar. Maka dari itu dari awal sudah harus kamu tentukan, harus sudah kamu buat folder utamanya. Gitu ya. Paham maksudnya? Nah, tujuannya itu tadi untuk mengamankan apabila kamu akan berpindah-pindah komputer. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke Adobe Premiere-nya. Nah, di Adobe Premiere untuk menyimpan dokumennya yaitu tadi kita akan menuju ke D tadi yang folder utama yang kita buat. Ke data jurusan, kegiatan praktek siswa, videografi. Nah, kita simpan di dalamnya latihan animasi AI. Select folder. Namanya di sini jangan lupa ini dikasih nama. Yang paling sering ini langsung di oke. Sehingga apa? Sehingga file yang kamu buat itu tidak memiliki nama. Nah, ini saya kasih nama animasi food logo. Kemudian kalau sudah kita tekan oke. Apakah sudah seperti ini? Tampilannya seperti ini kalau di Premiere. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengimport file yang sudah kita desain di Adobe Illustrator. Coba sih bisa apa enggak kalau kita import langsung. File import di jurusan kegiatan praktek. Nah, ini bahan animasi.
Nah, ternyata bisa. Akan tetapi, sifat gambar yang kita import ke dalam atau ilustrator yang kita import ke dalam Adobe Premiere, dia menjadi satu kesatuan layer. Sehingga layer-layer yang lainnya itu tidak terdetek. Sedangkan kalau kita mau menganimasikan itu antara layer yang satu dengan yang lainnya itu kan harus berdiri sendiri-sendiri. Nah, kalau seperti ini sudah nggak bisa. Ternyata kalau kita langsung menggunakan Adobe Illustrator itu nggak bisa. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah file Adobe Illustrator ini tadi, itu kita simpan menjadi file Adobe Photoshop. Sehingga ini saya simpan file. Untuk menyimpan menjadi Adobe Photoshop, kita ekspor. Ekspor as nanti Photoshop. Nah, PSD. Saya masukkan ke dalam folder apa? Foto atau picture. RGB. Resolusinya berapa tadi? Nah, ini 150. Seharusnya berapa? 72. Ada flat image, ada word layer. Kira-kira yang kita pilih yang mana? Word layer karena kita ingin supaya masing-masing objek itu ada di dalam layer yang berbeda. Oke. Nah, sudah berhasil. Langkah berikutnya, nah ini saya akan membuka software Photoshop-nya untuk memastikan. Nah, saya menggunakan Photoshop yang lama biar nggak terlalu berat pekerjaannya. File, open, jurusan, teks, geografi. Nah, loh, ini juga masih sama ternyata. Seharusnya kalau sudah kita buka di Adobe Photoshop atau sudah kita ekspor ke Adobe Photoshop, ini harusnya kan terdiri dari beberapa layer gitu ya. Akan tetapi perlu kamu lihat di sini, di layer di Adobe Illustrator. Nah, ternyata layer yang ada di Illustrator itu jumlahnya hanya ada satu. Sedangkan di Illustrator itu mengenal adanya objek di dalam layer. Kalau di Adobe Photoshop itu kan objeknya ya di masing-masing layer gitu kan. Nah, kalau seperti itu, maka solusinya adalah masing-masing objek ini harus kalian keluarkan atau masukkan ke dalam layer-layer baru. Nah, sekarang ini saya rubah namanya. Kalau ini bentuk lingkaran ini. Nah, ini segitiga. Yang mana segitiga ini? Saya rename. Nge-rename-nya cukup diklik 2 kali. Kemudian ini lingkaran. Ini topi. Ini gambar topi. Jadi kamu harus memastikan yang sedang saya aktifkan ini gambar apa. Ini gambar lingkaran. Kemudian ini saya klik. Ini yang aktif. Healthy food. Kemudian yang terakhir ini you will. Nah, ada berapa objek ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus membuat layer sebanyak 5. 1, 2, 3,
4. Nah, ini kita pindah. You will ini saya masukkan ke layer 5. Nah, healthy saya masukkan ke layer 4 sesuai dengan urutannya. Segitiga saya masukkan ke layer 3. Kemudian topi ke layer 2. Nah, masing-masing layer ini harus kita kasih nama sesuai dengan nama yang ada di isinya ini tadi. Kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya ini tinggal kita simpan saja. Oke. Kalau sudah kita simpan, kita cek di sini Adobe Photoshop-nya. Oh, ini kita tutup berarti. Kita tutup, kita buka lagi file, open file yang sama tadi. Nah, masih tetap sama. Oh, ini masih Illustrator ya. Berarti ini harus saya ekspor lagi. File, ekspor, as, ini. Nah, kita replace. Yes. RGB, red layer, screen, oke. Kita buka lagi di sini. File, open. Nah, kalian sudah melihat beberapa layer. Akan tetapi, kira-kira ada yang berubah? Ada yang tahu kira-kira yang berubah apanya? Apa backgroundnya apa background nih? Ada yang tahu ada yang berubah apanya? Yang berubah itu adalah ukuran gambarnya. Harusnya kan memanjang ke atas seperti ini. Tapi ternyata berubah menjadi kotak seperti ini. Kenapa? Karena pada waktu diekspor, yang diekspor itu adalah objeknya saja, sedangkan ukuran halamannya itu tidak ada objeknya. Nah, kalau seperti ini, maka solusinya adalah kita harus membuat objek baru. Nah, objek baru bentuk kotakan seperti ini. Nah, ukurannya adalah berapa tadi? 1080 kali 1920. Kemudian kita tepatkan pada tengah-tengah halaman. Nah, ini, kemudian ini. Warnanya kita rubah menjadi warna putih atau bisa warna lainnya. Biru muda nggak apa-apa. Nah, berikutnya karena objeknya ini ada di atas dan harus ada di dalam layer, maka kita harus membuat layer baru. Kita masukkan ke ini, layernya ini kita kasih nama BG. Objek yang warna biru untuk background ini tadi kita masukkan ke layer BG. Nah, ini kan posisinya di atas. Di atas ini bisa kita geser ke bawah. Nah, ini hanya sebagai alat bantu saja. Karena nanti gambar BG-nya ini akan kita hilangkan. Sekarang kita ekspor lagi. File, ekspor, as, ekspor. Nah, kita replace ya. Yes. RGB 72, red layer, oke. Kita cek di sini. Kita tutup. Untuk menutup halaman shortcutnya apa? Ada yang tahu? Ctrl W. File, open, kita buka di sini. Nah,
ukuran desain kita sudah sesuai. Untuk memastikan kita cek lagi image size. Nah, 1080 kali 1920. Ini resolusinya kecil ini tampilan di laptop saya sehingga ukuran hurufnya kecil. Kita oke. Nah, sudah sesuai ya. Langkah berikutnya kita simpan saja. Sudah selesai ini. Langkah berikutnya tinggal kita buka di Adobe Premiere. File, apa tadi perintahnya untuk memasukkan gambar? Import. Masuk di mana? Foto ini open. Nah, pada waktu kita melakukan proses import file Adobe Photoshop di Adobe Premiere, itu ada pertanyaan sebelum kita menekan tombol OK ini. Apakah merge all layer, apakah matte layer, atau individual layer, atau sequence? Nah, untuk menganimasikan objek, menganimasikan masing-masing layer, yang harus kita pilih itu adalah yang ini, sequence. Ini akan masuk secara keseluruhan layer-layernya ke dalam Adobe Premiere. Langsung kita oke. Nah, ini langsung berupa folder. Ini hasil importannya. Nah, kita klik 2 kali. Ini adalah gambar-gambar yang tersimpan di masing-masing layer. Ada gambar, hanya gambar topi saja. Ini ya kan. Ada tulisan saja. Kemudian yang nanti kita gunakan untuk editing itu adalah yang ini. Yang paling bawah ini. Tandanya apa? Tandanya ini. Ini adalah gambar kotak-kotak. Nah, kita pilih yang ini, yang paling bawah. Yang paling bawah ini adalah sequence. Ini kita klik 2 kali. Maka akan tampil di sini. Kalau sudah tampil di sini, maka kamu akan bisa melihat di sini. Ada beberapa layer yang tersusun di dalamnya. Nah, ini. Nah, ini adalah layer-layer yang menyusun gambar yang kamu lihat ini. Masing-masing layer ini ada namanya ini. Ini bisa kamu panjangkan ini. Ini ibaratnya ngezoom ya. Nah, ini kan ada tulisannya you will apa. Nah, tahap berikutnya kalau sudah susunannya seperti ini silahkan kamu berimajinasi. Kira-kira gambar pertama yang muncul itu yang gambar apa? Kira-kira gambar yang muncul, kira-kira gambar apa dulu? Nah, misalnya saya berimajinasi, saya ingin yang muncul itu adalah gambar topinya. Maka kamu cari layer yang tulisan gambar topi, topi bahan. Saya geser ini. Nah, maka yang muncul adalah ini gambar topi. Kalau sudah tampil seperti ini, langkah berikutnya adalah menganimasikan. Cara menganimasikannya bagaimana? Kamu sudah paham istilah keyframe? Belum? Belum pernah dengar sama sekali istilah keyframe. Sudah, kapan? Ini tadi. Atau beberapa waktu yang lalu, atau di mana kenal keyframe? Waktu apa? PSG? Atau pembelajaran di lab juga? Oh ya, jadi istilah keyframe itu adalah awalan dan akhiran sebuah animasi. Misalnya keyframe awal di sini, kemudian berikutnya keyframe kedua itu ada di sini. Kalau kita mainkan animasinya, maka botol ini akan seolah-olah bergeser. Sama halnya keyframe yang akan kita buat ini. Kalau kita memainkan video, kalau di Adobe Premiere itu ditekan spasi. Nah, akan bergeser seperti ini. Nah, head-nya ini akan membaca posisi-posisi keyframe.
Sebagai contoh misalnya, saya ingin pada menit kesekian, jadi ini saya ingin animasinya itu topinya itu bergerak dari bawah ke atas kemudian turun lagi. Nah, turunnya itu ada di keyframe ini, di pada posisi ini. Sehingga saya harus mengatur di sini, di efek. Nah, di sini saya menggunakan efek kontrol. Di sini ada efek, kemudian ini ada efek kontrol. Efek kontrol kalau kamu amati di sini, perhatikan, ini ada position, ada scale. Position kira-kira untuk menganimasikan apa, Rek? Posisi, apakah dari kiri, dari kanan, dari atas ke bawah, itu position. Kalau scale, scale itu berhubungan dengan ukuran. Ada rotasi, berarti perputaran. Ada anchor point, itu adalah titik pusatnya nanti dari masing-masing objek. Nah, yang perlu kita edit atau animasikan itu adalah posisi terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah timeline-nya. Antara objek yang ada di timeline dengan tampilan yang ada di efek control ini sama. Ini loh, biru ini sama ini. Jadi saya posisikan di sini. Ini ibaratnya adalah titik terakhir objek saya dalam bergerak. Jadi tujuannya nanti adalah tujuannya terakhir itu ada di sini. Saya klik posisi. Kamu amati di sini, kalau saya klik position, maka di sini akan muncul keyframe ini kamu amati. Nah, ini. Ini adalah keyframe. Kemudian sebelum ada di sini, nah jadi ibaratnya ini kan animasi itu kan bergerak dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Nah, ini ketemu keyframe posisi terakhir. Nah, sebelum terakhir, saya membuat keyframe baru. Tapi cukup menganimasikannya aja, mengatur posisinya. Saya ingin supaya animasinya ini posisinya di atas. Nah, nilai ini yang saya klik, kemudian saya geser ke kiri. Ini bergeser ke atas. Kemudian posisi awal, itu saya ingin posisinya di bawah. Sehingga ini saya klik, kemudian geser ke bawah. Nah, ini posisinya di awal ini. Awal sendiri. Saya geser paling kiri. Saya ke bawahkan. Nah, dengan adanya 3 keyframe ini, maka kita memiliki 3 posisi. Posisi pertama itu ada di bawah, posisi kedua ada di atas, kemudian posisi ketiga ada di tengah atau posisi normalnya, atau posisi sesuai dengan settingan logo yang kita edit di Adobe Photoshop pertama kali tadi. Sehingga kalau kita mainkan animasinya jadinya adalah seperti ini. Nah, nah, dalam membuat animasi, kalian juga harus punya imajinasi. Kira-kira pergerakannya ini terlalu lambat atau enggak? Kalau dengan pergerakan seperti ini, apakah orang itu melihatnya itu kesannya gambarnya terlihat lemot atau seperti apa? Kalau menurutmu, Nay, ini terlalu lambat atau terlalu cepat, Nay? Iya. Oh, nanti aja. Jadi kamu perhatikan dulu di sini. Nanti kamu amati dari video yang sudah kita buat. Nah, ini misalnya terlalu pelan. Keyframe-nya ini bisa diatur. Semakin dekat dengan keyframe yang depan, maka pergerakannya semakin cepat.
Nah, 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 misalnya kecepatannya seperti ini. Nah, jadi nanti saya ingin topinya naik, kemudian turun, kemudian diiringi, disambut dengan lingkaran yang ada di belakangnya. Tadi ini, lingkaran belakang. Nah, ini. Nah, saya ingin sebelum topi ini berhenti, ini sudah muncul lingkaran. Maksudnya apa? Jadi nggak harus nunggu topinya berhenti, mandek, kemudian muncul gambar. Kalau gambarnya seperti itu, nanti kesannya itu antara objek yang satu dengan lainnya itu saling menunggu. Usahakan saling beriringan nanti animasinya supaya menghasilkan kesan animasi yang lebih menarik daripada kalau harus bergantian satu persatu. Ya, jadi seperti itu. Jadi gambarnya seperti ini posisinya. Nah, ini kan belum sampai terakhir, tuh, belum sampai turun, tuh, tapi sudah muncul lingkaran. Nah, sekarang saya klik lingkarannya ini. Saya posisikan di paling kiri. Nah, untuk menganimasikan headnya yang kita atur di sini, saya atur sebelah kiri. Nah, saya atur aja dulu. Posisi terakhirnya di sini, ibaratnya posisi terakhirnya di sini. Membuat scale saya sekarang ukurannya. Posisi terakhir di sini. Nah, animasi lingkarannya ini ingin saya buat dari ukuran kecil, kemudian ukuran besar, kemudian ke ukuran normal. Kalau ukuran normal itu berarti adalah di sini 100%. Nah, sebelum menjadi normal ini ukurannya kita besarkan. Berarti harus lebih kecil atau lebih besar dari 100. Harus lebih besar dari 100%. Saya klik, saya geser ke kanan. Nah, lingkarannya membesar. Nah, saya geser ke posisi kiri sendiri. Nah, posisi kiri sendiri itu ibaratnya kan awal dari animasi saya. Akan saya kecilkan. Nah, langsung membuat keyframe baru kan di sini. Sehingga nanti animasinya adalah dari kecil, membesar, normal. Sehingga kalau saya mainkan animasinya jadinya seperti ini. Nah, nah ini sepertinya animasinya kurang ke kiri. Nah, tinggal saya geser saja. Hmm. Nah, ini tinggal saya atur durasinya. Untuk mengatur durasinya ini bisa kita geser-geser keyframe-nya. Nah, kurang. Atau bisa juga ukuran animasi lingkarannya terlalu kecil tadi. Nah, jadi sambil diamati ya. Nah, kemudian setelah lingkarannya muncul, kira-kira yang perlu dimunculkan lagi yang mana ini? Misalnya tulisannya. Nah, jadi sebelum topinya turun ke bawah ini sudah disambut dengan tulisan healthy. Nah, healthy food. Jangan lupa setiap kali bekerja harus selalu di save. Turun. Baru ini saya animasikan tulisannya turun dari atas ke bawah. Berarti keyframe. Jadi kalau animasi dari atas ke bawah berarti berapa keyframe, Rek?
kedua posisi di atas, kemudian keyframe yang kedua posisi di bawah atau posisi normalnya ya. Normal di sini maksudnya adalah settingan pada waktu ada di Adobe Photoshop sehingga belum bergeser sama sekali. Saya klik position, baru pada awal animasi ini saya naikkan. Nah, untuk menaikkan itu posisinya klik, kemudian geser ke kiri. Sehingga jadi animasi seperti ini. Nah, kalau durasinya kurang panjang, ini jaraknya ditambah. Sehingga nanti ya. Nah, kita mainkan sekarang. Atau biar kelihatan backgroundnya tadi saya taruh di sini aja. Nah, kemudian diikuti dengan tulisan you will. Nah, sebelum tulisannya sampai ke bawah, sampai posisi normal, ini sudah disambut oleh tulisan you will. Nah, you will-nya ini juga sama, saya buat animasinya dari atas ke bawah. Ini klik, kemudian position, jadi posisi terakhir, kemudian posisi awal, baru saya animasikan ke atas. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Turun, baru disambut tulisan you will turun. Nah, ini sepertinya terlalu cepat. Nah, durasinya. Kemudian yang berikutnya, segitiga bahan ini saya animasikan. Setelah turun, nah di sini langsung disambut segitiga ini. Segitiganya ini saya animasikan membesar mengecil, seolah-olah bergerak dari kecil ke besar. Nah, sehingga seperti ini. Dari sini, ini kondisi normal. Saya buatkan keyframe scale. Kemudian di titik awal ini saya buatkan lebih kecil. Berarti 100-nya ini saya geser, mengecil seperti ini. Nah, sehingga seperti ini. Nah, keyframe yang kita buat itu bisa kita duplikat supaya kita tidak perlu lagi membuat keyframe yang baru. Cara menduplikatnya bagaimana? Ini tinggal kita seleksi. Nah, kita seleksi kemudian untuk mengcopy objek di Adobe Photoshop, di Adobe Premiere itu cukup menggunakan tombol ALT. ALT geser. Nah, sehingga kita punya beberapa keyframe. Sehingga kalau ini kita mainkan ini akan berulang-ulang. Ngerti maksudnya? Nah, ALT geser. ALT geser. Sehingga kalau saya mainkan animasinya, nah di Adobe Premiere untuk menampilkan secara keseluruhan itu ini bawahnya escape, bawahnya tombol escape. Nah, diaktifkan dulu layarnya ini, kemudian klik bawahnya tombol escape. Sehingga kita punya animasi seperti ini. Nah, tugas LSP1 sudah tercapai, menganimasikan objek. Nah,
Kalau ingin kembali lagi ke tampilan yang lebih banyak lagi Windows-nya, diklik lagi tombol yang ada di bawah, tombol Escape. Nah, untuk melakukan proses ekspor, kita pilih File, Ekspor, Media, kemudian di sini formatnya kita pilih H264, presetnya kita pilih Match Source High Bitrate. Atau kalau nanti kamu di real project kemudian ngedit video yang sangat panjang, itu pilih yang medium. Karena ada hubungannya dengan ukuran file yang akan dihasilkan oleh proses ekspor ini nanti. Nah, ukuran filenya bisa kamu lihat di sini, estimate file size-nya. Kalau hanya beberapa detik, nah ini 1,2 detik ini. Oh, 5 detik. Itu ukurannya adalah 7 megabyte kalau menggunakan high bitrate. Kalau menggunakan medium bitrate, ukurannya lebih kecil, 2 megabyte. Karena hanya kecil ya, kita pilih yang ini tadi, high bitrate. Kemudian posisinya kita simpan di mana? Nah, ini output name-nya ini. Nah, output name-nya, kamu pastikan posisi foldernya itu ada di folder atau di dalam folder utama yang kita buat sebelumnya tadi. Kalau sudah, kita save. Kalau sudah, kita tekan export. Nah, kita lihat sekarang videonya. Loh, kok gak ada? Apakah sudah benar tadi nyimpannya? Kita cek file, export, media. Oh, di bahan animasi logo. Bahan animasi food. Ah, coba di sini berarti. Loh, loh, loh. Oh, bukan ini di data jurusan tadi ya. Keliru penempatannya saya. Jadi masuk ke kegiatan praktek siswa, videografi, latihan animasi. Nah, kita simpan di sini aja. Di dalamnya latihan animasi ini tadi. Save, baru kita ekspor. Nah, maka videonya akan ada di sini. Nah, kurang lebih seperti itu cara menganimasikan file Adobe Illustrator ke dalam Adobe Premiere.